Oke, saya kembalikan ke turunan-turunan tadi ya. Jadi Anda turunan siapa? Dan kalau orang Eropa punya keistimewaan, ada keistimewaannya apa? Kalau mereka spesialis. Manusia spesialis, ada manusia generalis. Nah, terminologinya tinggal pilih. Akademis, filosofi, ilmu-ilmu sosial, atau sehari-hari. Kalau sehari-hari gampang, ambil aja 4. Ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Misalnya jual bakmi, ngerti ya bakmi udah. Itu pun juga tidak menguasai amat. Ada yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Bakmi yang ngerti, kacang yang ngerti, tapi yang dikit-dikit. Nomor 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Jelas ya? Manusia fakultatif, menguasai bidang kedokteran tapi di bidang yang lain pokok, kan gitu ya. Nah, ada manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ini orang yang hebat tapi hidupnya paling berbahaya dan penuh tantangan. Orang-orang di luar Indonesia, di luar surga ini bumi ini, Jawa ini gini, kalau Timur Tengah itu tanah para nabi, kalau Jawa ini, Pulau Jawa ini tanah para dewa. Wali kan sore nabi, nek dewa kan gurung karuan. Itu. Nah, dewa ini siapa? Ya Anda belajar dong Maya Inka, Anda belajar dong Yunani kuno, Anda belajar Mesir kuno, Anda belajar kepada manusia Atlantis, Anda belajar kepada manusia-manusia dalam dimensi-dimensi yang lain tadi. Anda buka web-web tertentu yang rahasia. Ada banyak bahan-bahan mengenai itu. Dan saya sedang mempelajari buku 3 abad yang lalu yang juga tidak pernah dibaca oleh siapapun. Dan itu juga sampai sekarang saya bingung dari mana saya dapat buku ini. Sedang diterjemahkan oleh seorang senior, diterjemahkan tuh dari huruf Arab, tulisan tangan, semuanya dibaca. Aku mau setengah halaman ini wis diang gitu ya. Saya sewa seorang senior profesor yang sudah pensiun, yang ahli itu terus untuk menerjemahkan kata-katanya, bukan maknanya. Jadi ini bunyinya apa, itu dia coba tulis, dan itu baru dapat 1/10 dari seluruh buku itu. Saya sedang sibuk sama anak saya, sama Noe soal itu, dan Noe sangat berminat. Dan sampai hari ini, karena Noe juga mewarisi sejumlah buku, terus saya tambahi buku dari tempat saya di Loteng yang saya sampai hari ini tidak tahu dari mana saya dapat buku ini. Dan itu isinya walah dahsyatnya luar biasa. Ya saya anggap kalau ndak Israfil, Bosopola, sudah aja lalu sangel-angel. Pokoknya yang penting buku itu terjemahkan, sedang saya pelajari benar-benar, teman-teman sekalian. Untuk supaya kita mengerti siapa diri kita. Kalau tidak, kita tidak punya terbang. Karena kita tidak mengerti kita burung. Masa kita sudah kayak begini tidak punya cita-cita. Masa kita, waduh kalau bisa tahun 2009 Sri Sultan deh. Udah ada cita-cita nih. Terus kamu pol. Gak bangga saya, dan juga gak paten, gak kepencutan. Saya hidup tidak boleh karena syahwat saya hidup hanya karena lauhil mahfudnya Allah atas saya. Jadi mbok cita-cita itu yang agak jauh, yang agak tinggi. Kalau tidak tercapai secara bangsa, tercapai secara pribadi dan keluarga gitu loh. Mas, kalau ada burung sing paruhnya bisa ngelobangi kayu, itu mengerti kemampuannya, dia suatu hari sekian tahun ininya ditali oleh orang sehingga dia tidak bisa matok. Keinginan dia apa? Dibuka dan bisa ngerogotin kayu, kan begitu. Sama dengan burung tadi, sama dengan terbang tadi. Lah kita ini sekarang mau apa? Itu loh masalahnya. Masa cuma mau 2009 presiden siapa mau kapusan terus lo kok ya tetep baik lo cita-cita nek kuwi baik. Dari bahasa tadi sekarang saya mudah-mudahan segera selesai. Dari bahasa tadi kan sekarang Anda tahu kita ini kira-kira lebih tua apa lebih muda dari turunannya dari yang sekarang menguasai dunia. Siapa yang menguasai dunia ini sekarang? Yahudi, dan yang paling banyak duitnya orang mana? Nah, ya Yahudi dan Arab. Jadi seluruh keuangan dunia ini kabarnya dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia. 1% penduduk dunia ini mesti orang yang mengerti siapa dirinya, sehingga dia notol-notol kayu tadi. Kalau si burung penodol kayu tidak mengerti dirinya adalah penodol kayu, maka dia tidak akan pernah nodol kayu. Maka 1% ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Kalau dia tahu dia penyanyi dangdut yang bagus, dia pasti akan ke apa itu jenis TBI gitu ya, KDI kan gitu.
Kalau dia tidak mengerti dia bisa bernyanyi dangdut, dia pasti tidak ke sana. Lah bangsa ini mengerti, bangsa Indonesia ini mengerti apa tentang dirinya sehingga akan pergi kemana. Kan itu masalah kita sekarang. Masa kita cuma mau revolusi nanti. Buktinya reformasi kayak gini kok. Bohong semua dan tidak menuju kemana-mana. Kita kira-kira lebih tua apa lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu apa lebih tidak mampu? Tadi kan Anda orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kan Anda ini kan apa aja bisa tuh orang Indonesia. Bahasa Indonesia tuh apa aja bisa. Coba. Seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya. Dadi malaikat iso, dadi setan iso, dadi demit iso, dadi iblis pinter, terus apa aja. Kesenian, kebudayaan apa aja bisa. Pinter ngaji, pinter nyanyi pop, dangdut ya bisa, rock ya bisa, Sunda bisa, Jawa bisa, betul nggak? Cari orang Barat satu saja bisa nembang Jawa itu setengah mati mas. Biar dia kuliah diisi 6 tahun. Cari orang Arab satu bisa nembang es lilin, enggak? Es lilin maju, gak iso dah, wis angel wis. Cengkoknya tuh belok-beloknya. Kalau anak Indonesian Idol itu niruin cengkrok negro yang paling update di Amerika dengan mudah. Kita bisa apa saja. Jadi dari sudut kemampuan budaya kita luar biasa, kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan estetik luar biasa, kemampuan mental tidak terlawan kita ini. Mental kita itu tidak terlawan. Beraninya itu loh, sampai mati tidak masalah. Banjir Jakarta motor tetap laju, duet terbuok dituampani busway. Dan itu kan bukan menunjukkan kematian, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kita ini mentalnya luar biasa. Dulu sudah saya pernah cerita, kalau orang Malaysia kan takut 3D. Orang Malaysia rata-rata takut 3D. Jadi kalau sama yang difficult mereka malas. Kalau sama yang dirty mereka jijik, kotor ya. Yang sukar mereka malas, yang kotor mereka jijik, sama yang dangerous mereka tidak berani, yang bahaya. Orang Indonesia, ayo ini. Ayo, bahaya sing piye coba. Udah, naik kereta api mau disemprot, cat, tetap aja naik. Mau listrik ditingkatkan voltasenya, ya tidak masalah. Tetap berani kawin, nggak punya modal. Betul nggak? Tidak ada perlindungan dari siapapun, betul nggak? Nggak, zamannya asuransi. Sudahlah, apa aja berani kita. Yang bahaya kita berani naik menara, nggak pakai sabuk, nggak pakai astronot itu. Iya toh, sendal jepit lagi naiknya, rokokan, karo ngobrol, metune piro? Nah, itu orang Indonesia. Apa yang tidak berani kita? Itu orang kampung Melayu itu sudah mengerti kan masa kini dan masa depannya, yaitu kebanjiran. Ya tetap di situ. Dan apa terus mereka? Enggak toh. Terus cemberut enggak toh. Ya cengenges toh. Orang Indonesia. Wah, dibanding Malaysia, dibanding luar negeri kan kotor ini tembok-tembok. Wah, larang loh. Itu namanya hidup. Masa hidup nggak ada kotoran? Masa warung kok bersih gitu? Nggak ada kulit kacang, nggak ada teke. Apa? Teke apa? Apa? Tegesan apa ya? Puntung rokok, terus nggak ada apa-apa dikit lah, kayak lentung dikit. Itu baru hidupnya ya. Itu orang Indonesia. Hidup lively. Gitu, semua pemain-pemain bola dari seluruh dunia begitu masuk Indonesia jatuh cinta, kawin di sini, masuk Islam, pokoknya nggak mau pulang. Enak urip begini, nggak punya duit bisa makan coba. Mbuh ya apa carane wis? Mbuh nonggo kiwa nonggo tengen, kelintar ini. Ono wong mangan kene liwat. Utawa nek wis watuk-watuk kok gak ditawan-tawani apa-apa kesandung. Waduh!
Terus aduh, wah, terus tiba, terus pokoknya Melayu, ada apa? Waduh, ndak kesandung ini, aduh, maklum sih lapar sih ya, gitu ya. Mana ada kalau bukan orang Indonesia akal gitu-gitu itu. Akale ono, ngakali pinter. Siasat luar biasa, politiknya pinter dan tidak karu-karuan. Cuman karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal, maka kita kehilangan fokus. Kita tidak menentu yang kita kerjakan. Sementara orang yang tahunya hanya jual kacang, dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang. Kita kacang ya pinter, kapur barus ya pinter, nyopet ya pinter, akhirnya gak jelas penggaweannya, akhirnya ngunang-ngunung terus sampai mati. Itulah kita. Jadi yang saya maksud, apa terbangmu wahai burung, tentukan sekarang apa cita-citamu. Nah, itulah yang harus dirunding oleh Kenduri Cinta. Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu, kan gitu. Siapakah engkau ini? Siapa? Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang, kalau diterusin tadi ada ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam. Saya curiga, tapi sedang saya selidiki. Artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita. Dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu, saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada. Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia. Tidak pernah. Kalau Yahudi secara global, lewat Amerika, lewat mana, mengacau macam-macam, iya. Tapi kalau negaranya Yahudi yaitu Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun, tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh kok mbahnya? Sekarang saya tanya, kamu kan suka mengutuk orang Yahudi. Wah, dasar kelakuannya Yahudi. Aku takut wong Jawa itu luwe Yahudi tak gak timbangan Yahudi. Mbah Yahudi. Lo wis jelas gak tahu makili rakyat, gak jelas tugasnya jek njaluk tambahan bayaran mak wis. Sing njaluk laptop, sing njaluk iki, njaluk iki. Kok Yahudi nemen. Maka Hitler jadi Hitler itu karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usulnya Deutsche Über alles, ultranasionalisme Arya Jerman. Iki ndolek bathi ya wong iku. Maklarane penggaweane muangkel Hitler. Tangkap, suwe-suwe di camp sampai bikin toa itu untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan-tawanan itu. Wah, akhirnya dibunuh sampai 1 juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia, Yahudi ini saya kayak. Nah, saya sekali lagi endingnya ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak Anda ke tempat asal usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan, nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas, kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa, dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya, kok tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jare wong Jawa mergo wong Jawa iku Jawa wonge. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati, maka orang Jawa memilih memangku daripada dipangku. Makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu.
Nah buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang apik, ya. Kalau sudah dibilang apik baru tinggi nih. Ini lagu-lagunya yang anyar. Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grass. Tetap supremasinya ada pada Jawa. Ini makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan. Nanti Anda di bangku loh. Dan ini contohnya sangat banyak, Mas, tentang mangku ini. Bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia, tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia? Freeport kita biarkan, modal asing kita apa saja kita biarkan, karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Akhirnya yang didukur wabah terus. Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja semua mangku. Hamengku Bu Ono. Dan bukan hanya Hamengku Jawa loh, bukan Hamengku Nusantara loh, tapi Hamengku Buwono. Paku bumi, Paku Buwono, Paku alam. Coba itu gagasan apa? Itu muncul kapan itu? Wong Raja Jawa kok mangku alam? Berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh wi. Lah kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkaulah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda. Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya. Loh, sudah nyerbu negara, habis Saddam Hussein ditangkap, diadili, dibunuh. Ternyata tidak salah. Itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi.